Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Dewa Bibilah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi etika komunikasi di lingkungan kerja. Mungkin teman-teman di sini mengetahui atau punya pengalaman mengenai konflik-konflik yang ada di dunia kerja karena penyebabnya beragam, yang dimana itu sangat mengganggu dalam produktivitas, dalam kinerja di dunia kerja, dari segi profesionalitasnya juga. Nah, di sini kita bakal memaparkan mengenai etika komunikasi di dunia kerja. Di slide pertama di sini tertulis bahwasanya pengertian etika komunikasi di lingkungan kerja adalah seperangkat norma dan nilai moral yang mengatur perilaku individu dalam berkomunikasi di tempat kerja. Nah, etika komunikasi ini menjelaskan bagaimana caranya kita di lingkungan kerja itu bisa berbicara, bisa berkomunikasi, bisa mendengarkan, bisa menulis pesan, serta bisa menghargai satu sama lain tanpa melibatkan background atau latar belakang dan tanpa membeda-bedakan. Ketika etika komunikasi ini dipakai dengan baik, maka yang ada kita saling satu sama lain dengan rekan kerja itu saling tumbuh kepercayaan, bisa meningkatkan produktivitas kerja dan bisa menciptakan suasana atau atmosfer yang nyaman, aman, dan tentram. Sebaliknya, ketika etika komunikasi ini buruk atau tidak dipakai dalam dunia kerja, maka yang ada dapat menimbulkan perpecahan, konflik, permasalahan yang sebegitu macamnya di luar daripada kerjaan kita yang sudah numpuk, ditambah dengan konflik-konflik yang terjadi di dunia kerja. Contoh, ketika kita menegur atau mengkritik seseorang di hadapan publik atau di hadapan customer, itu kan sangat tidak baik ya, sangat memang niat menjelekkan gitu. Jadi tapi ketika kita dalam kondisi empat mata dan dengan mengeluarkan saran ataupun kritik dengan cara halus, baik, smooth gitu. Nah, itu akan menimbulkan pesan kita sampai terhadap rekan kerja kita yang sedang kita kritik. Kritikan kita tersampaikan dan kritikan kita itu diterima, bahkan bisa jadi dipertimbangkan. Oke teman-teman, di slide selanjutnya kita akan menjelaskan jenis-jenis etika komunikasi di lingkungan kerja. Jenisnya itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama adalah komunikasi lisan dan yang kedua adalah komunikasi tertulis. Komunikasi lisan ini sangat erat kaitannya ketika kita sedang melaksanakan kegiatan di lingkungan kerja, karena komunikasi itu penting dalam setiap hal, dalam setiap aspek pada saat kegiatan kerja berlangsung. Nah, contoh-contoh yang ada di dalam komunikasi lisan ini yaitu ketika kita rapat, ketika kita diskusi, ketika kita presentasi dengan investor itu menggunakan komunikasi lisan. Kita harus memperhatikan bagaimana pesan kita, bagaimana gestur tubuh kita, bagaimana mimik muka kita, bagaimana intonasi kita, karena itu sangat amat berpengaruh terhadap pesan yang kita sampaikan. Ketika kita bersikap arogan atau ketika kita membawakan pesan kita dengan marah-marah atau dengan intonasi yang tinggi, itu pesan kita dapat sangat amat menghambat atau penerimaan dari si pendengar ini sulit karena kita memakai intonasi yang tinggi. Ya, dan yang kedua adalah komunikasi tertulis. Nah, komunikasi tertulis ini sangat amat beragam macamnya. Bisa melalui percakapan di sosial media, di grup kerja, atau melalui email
kita membuat laporan. Nah, di situ kita harus memperhatikan bagaimana pesan kita, karena ketika kita berkomunikasi melewati tulisan, keadaan atau gestur tubuh kita itu tidak dapat dilihat dengan orang lain. Jadi sangat amat mudah orang lain itu berbeda persepsi dengan pesan apa yang kita sampaikan. Ketika pesan kita jelas, mudah dipahami, itu tidak akan menimbulkan miskomunikasi di situ. Nah, jadi intinya ketika kita contoh ketika kita ingin berkomunikasi dengan atasan atau dosen. Atasan deh. Kita harus mengucapkan salam pembuka. Kita harus gue ke distract lagi. Kita harus memperhatikan bagaimana penulisan kata kita harus memperhatikan bagaimana waktu kita nih, misal sedang makan siang atau sudah larut malam. Nah, itu harus diperhatikan, karena memang etika yang baik itu pada saat kita 8/9 atau tergantung kebijakan perusahaan. Nah, di luar jam kerja itu kita harus memikirkan apa kegiatan yang sedang dilakukan oleh atasan kita ini, karena jangan sampai pesan yang kita sampaikan itu dapat mengganggu kegiatan atasan kita ini. Jadi dapat menyenggol atau menggores emosi atasan ini ketika ia atau mereka menerima pesan yang kita sampaikan, begitu. Nah, di slide yang selanjutnya ada yang namanya penyebab konflik di lingkungan kerja. Teman-teman mungkin yang sudah berkelana di dunia kerja pasti sering menemui konflik-konflik yang terjadi di dunia kerja yang sangat amat beragam, yang sangat amat problematik, yang sedikit kesalahan kita saja itu dapat menimbulkan masalah-masalah yang mungkin bisa membesar. Nah, yang pertama adalah konflik kepentingan. Karena pada dasarnya ketika kita memasuki dunia kerja, karakteristik setiap orang itu berbeda-beda. Kepentingan mereka atau tujuan mereka itu sangat beragam di dalam dunia kerja. Jadi bagaimana caranya kita bisa menganalisis atau melihat masing-masing karakter atau individu ini dengan menyesuaikan ketika kita komunikasi. Misal contoh, si A ini orangnya yang gak bisa nih kalau kita intonasinya tinggi. Oh, berarti kita menggunakan intonasi yang santai, pelan. Contoh lagi, ketika si A ini orangnya yang tanda kutip suka dipuji-puji. Oh, berarti komunikasi yang seharusnya itu kita diawali dengan memuji dia, memuji pakaian dia, agar hati dia ini bisa membuka atau membukakan pintu untuk pesan kita masuk kepada dia gitu. Dan yang kedua adalah komunikasi yang tidak etis. Sangat amat beragamnya karakteristik setiap orang di dunia kerja itu dapat memunculkan komunikasi yang beragam pula. Ketika kita berbicara terhadap orang Batak dengan backgroundnya mereka yang keras, itu kita harus memahami bahwasannya memang karakteristik orang tersebut keras. Jadi jangan mengambil kesimpulan atau jangan langsung mengambil keputusan bahwa orang ini tuh galak, keras, atau ya arogan gitu. Tapi kita harus melihat juga bagaimana background mereka, bagaimana latar belakang mereka,
kok bisa komunikasi yang ditimbulkan tuh seperti ini, alasannya apa. Nah, ketika kita sudah menganalisis latar belakang mereka, komunikasi yang kita timbulkan bakal efektif karena kita sudah menyesuaikan dengan latar belakang ataupun background mereka begitu. Dan yang ketiga adalah penyebab konflik yang sering terjadi adanya kurang transparansi. Ketika kita membuat laporan, ketika kita membuat suatu kegiatan tanpa adanya transparansi, apalagi terhadap transparansinya keuangan, itu dapat menimbulkan konflik-konflik yang sangat konflik ini sangat besar. Bukan cuman di internal, tapi konflik ini dapat timbul ke permukaan publik. Publik bakal mencium, karena pada dasarnya transparansi itu sangat penting, teman-teman. Ketika informasi yang kita sampaikan sangat amat transparan, sangat amat mudah dipahami, itu gampang untuk orang lain memahami apa saja informasi yang sedang kita sampaikan. Nah, ketika informasi ini tidak adanya transparansi, kegiatan-kegiatan kita tidak dijelaskan secara detail, laporan keuangan kita tidak dipaparkan, tidak dijabarkan dengan teliti, atau ya intinya sampai memang ini tuh seterbuka-bukanya. Nah, itu dapat menimbulkan konflik yang beragam dan alhasil bisa mempengaruhi terhadap produktivitas kinerja kita dengan rekan kerja kita, kepercayaan kita dengan rekan kerja kita itu dapat turun atau luntur. Begitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Di slide selanjutnya, kita akan berbicara mengenai etika komunikasi dalam tim. Dalam sebuah tim kerja, komunikasi yang etis sangat diperlukan untuk menciptakan kerjasama yang baik dan solid. Ketika kita sudah memasuki dunia kerja, pasti dalam suatu kegiatan, kita harus dihadapkan pada kerjasama tim. Karena individualitas di dalam dunia kerja itu sangat minim. Ketika kita harus terjun kepada kelompok atau tim, ya secara kita harusnya profesional karena kita sudah masuk ke dalam dunia kerja. Ketika kita sudah dihadapkan dalam tim, yang seharusnya dilakukan adalah kita harus mendengar atau memahami pendapat orang lain secara mendalam. Kita harus menghargai pendapat-pendapat yang mungkin itu tidak sependapat atau tidak sejalan dengan pendapat kita. Saya pernah mendengar bahwasanya public speaker yang baik itu bukan orang yang jago berbicara, tapi orang yang pandai mendengar orang lain, mendengar pendapat orang lain, mendengar saran orang lain, mendengar kritik orang lain. Ketika kita sudah berada di dalam tim, saran, kritik, dan masukan itu sangat penting. Karena pada dasarnya manusia itu tidak luput daripada kesalahan atau blind spot yang memang kita tidak tahu tapi orang lain tahu. Maka dari itu, ketika komunikasi dalam tim ini berjalan dengan baik dan etis, itu akan menimbulkan kepercayaan dan kerjasama yang tinggi. Lalu hasilnya apa yang sedang tim ini kerjakan itu dapat efektif dan sukses. Program-program yang dijalankan itu akan menimbulkan hasil yang maksimal. Oke, teman-teman, di next selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus etika komunikasi di lingkungan kerja. Saya mengambil kasus nyata memo internal dan grup chat di PT Garuda Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun itu terjadi polemik di Garuda Indonesia, di perusahaan Garuda Indonesia. Ketika muncul komunikasi internal yang kemudian tersebar ke publik,
terkait perbedaan pendapat mengenai laporan keuangan perusahaan, informasi dan kritik yang awalnya berada dalam lingkup internal akhirnya menjadi konsumsi publik dan menimbulkan perdebatan luas di media serta masyarakat. Nah, yang terjadi, masalah ini bukan terjadi pada internal saja, tapi menimbulkan asumsi-asumsi liar yang memang tidak seharusnya timbul ketika masalah ini hanya berada di dalam lingkungan kerja, di internal saja. Kita bisa memusyawarahkan, kita bisa berdiskusi, kita bisa bertukar pikiran mengenai masalah yang sedang kita hadapi. Kita bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik tanpa menimbulkan asumsi-asumsi publik yang liar. Ketika tidak adanya ketika informasi ini bocor ke ranah media sosial atau media-media massa yang memang sudah dipercaya, maka akan timbul persepsi seseorang tentang masalah yang terjadi, bahkan dapat menimbulkan citra perusahaan yang berdampak buruk. Ketika masalah yang terjadi ini tidak ditangani dengan cepat, perusahaan akan terkena efeknya. Apalagi kita yang masih dikatakan sebagai karyawan dalam perusahaan tersebut. Nasib kita dipertaruhkan jika memang informasi ataupun masalah yang sedang kita alami di internal itu bocor kepada publik, karena itu dapat menyenggol atau merusak citra daripada perusahaan yang pada saat ini kita berada di dalamnya begitu. Tak terasa teman-teman, kita sudah ada di penghujung presentasi kali ini. Kita sudah melewati pengertian, jenis-jenis, lalu studi kasus yang sudah saya paparkan. Kita berada pada kesimpulan terakhir, yakni etika komunikasi merupakan pedoman penting dalam membangun hubungan kerja yang profesional dan produktif. Penerapan prinsip kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, serta rasa hormat dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan mendukung keberhasilan organisasi. Ketika kita sudah memahami etika komunikasi, maka komunikasi kita akan berjalan lancar. Pesan yang kita sampaikan akan dengan mudah diterima oleh pendengar. Maka dari itu, kita harus memahami ataupun belajar bagaimana komunikasi ini dapat berjalan dengan baik. Karena pada dasarnya perusahaan di dalam dunia kerja itu kental dengan komunikasi. Ketika komunikasi kita jelek, maka pesan yang kita sampaikan itu dapat menimbulkan persepsi yang lain. Ketika komunikasi kita bagus, maka akan mudah didengar orang, akan mudah dipahami orang. Maka orang-orang pun, kredibilitas kita pun bakal naik karena pesan yang kita sampaikan itu dapat mudah dipahami. Begitu. Sekian dari saya tentang etika komunikasi di dalam lingkungan kerja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun pesan yang saya sampaikan itu tidak jelas atau membingungkan. Mungkin bisa dikoreksi oleh dosen pengampu mata kuliah saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.